Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini gua akan bagiin alasan kenapa semua orang seharusnya bisa kaya dari saham ya guys ya. Nah guys, menjadi kaya itu sepertinya bagi sebagian orang itu sangatlah susah ya guys ya. Banyak orang ya, terutama di negara kita ini terus menyalahkan keadaan ya guys ya, menyalahkan diri sendiri ya, menyalahkan orang tua, kenapa orang tua gua kagak kaya ya guys ya, kenapa pemerintah tidak membantu kita untuk menjadi kaya, mengembangkan alasan-alasan yang akhirnya justru semakin membuat pikiran kalian semakin buntu gitu guys ya, buntu dan ujung-ujungnya kalian tidak ada perubahan sama sekali ya guys ya. Ya memang guys ya, cara ini adalah cara yang diupayakan dari diri kalian sendiri guys ya. Kalian bisa aja menjadi kaya dengan cara instan, misalnya kawin dengan orang kaya gitu loh guys ya, atau kalian merampok bank, tapi tentunya resikonya sangat tinggi ya. Untuk merampok bank kalian bisa ditangkap ataupun tertembak waktu kalian menjalankan aksi kalian gitu loh guys ya. Tapi kalau kalian berusaha menikahi orang kaya, ya tentunya kalian harus lihat wajah kalian dulu gitu guys ya. Apakah kalian cantik atau ganteng atau tidak gitu guys ya. Kalau misalnya lu kondisi sekarang miskin dan tampang lu pas-pasan, ya lu harus kubur jauh-jauh mimpi lu jadi kaya dengan menikahi orang kaya gitu guys ya. Nah, di sini gua akan jelasin ya guys ya, alasan kenapa menjadi kaya itu sebenarnya sangat mudah. Yang kalian butuhkan hanyalah sebuah konsistensi guys ya, konsistensi untuk menyisihkan sebagian kecil penghasilan kalian untuk diinvestasikan di saham gitu guys ya. Oke guys, kita mulai aja guys ya. Nah, di video kali ini guys, kita akan simulasikan memakai 3 saham, yaitu saham batubara di PTBA ya guys ya, lalu saham alat berat di PT Hexa, dan saham perbankan ya di BBRI ya guys ya. Nah, caranya guys, cara yang sangat mudah ini dan alasannya kenapa semua orang seharusnya bisa kaya dengan investasi di saham ya, karena cara ini itu sangat mudah ya guys ya, sangat mudah dan hampir pasti bisa bikin kalian jadi kaya gitu guys ya. Nah, di simulasi kali ini kita memakai yang namanya keajaiban dunia ke-8, yaitu compounding ya guys ya. Compounding ini kita itu investasi di suatu saham, lalu kita mendapatkan dividen, dividennya kita investasikan ulang gitu loh guys ya. Namanya dividen reinvestment. Ini kita terus-menerus jalankan ya, akhirnya membentuk suatu compounding efek yang luar biasa besar gitu loh guys ya. Nah guys, kita mulai aja simulasinya. Kita mulai simulasi di PTBA dulu guys ya. PTBA ini lu dari gaji lu yang UMR atau usaha lu yang pas-pasan, lu cuma tukang jualan cilok ya, lu mulai nabung sebulan tuh 500.000. Harusnya tidak terlalu susah ya, tahun 2004 ya guys ya. Tahun 2004 kita pakai simulasi backtest ya, karena simulasi backtest ini yang sudah kejadian gitu loh guys ya. Kalau kita pakai simulasi masa depan, tentunya ya kita akan penuh ketidakpastian ya guys ya. Jadi tentunya simulasinya menjadi tidak nyata gitu guys ya. Tapi kalau kita backtest, tentunya ini adalah simulasi yang nyata. Karena apa? Karena memang sudah terjadi gitu loh guys ya. Oke guys, jadi 2004 lu mengumpulkan duit 6 juta setahun, tentunya tidak terlalu susah ya guys ya. Kita tabungin ya, setiap bulan konsisten ya, nabung lalu beli PTBA ya. Setiap bulan, setiap kali kalian sudah mencapai tabungan 500.000, kalian belikan PTBA ya guys ya. Kalian belikan PTBA, lalu kalian mendapatkan yang namanya dividen ya. Dividennya tahun itu cuma 11 ya. 11 kalian setahun nabung 6 juta itu dapat 40.000 lembar ya. 40.000 lembar dapat dividen 464.000, kalian belikan lagi gitu guys ya. Dapat 3.000 lembar gitu guys ya. Lalu kalian itu investasikan ulang gitu loh guys ya. Jadi lembar lu dari 40.000 dapat dividen, kalian belikan PTBA lagi, itu dapatnya nambah jadi 43.000 ya guys ya. Kalian lakukan ini berturut-turut ya, setiap bulan ya. Itu konsisten ya. Ini 2024, ini dividennya 2 kali ya, tahun 2024, tahun 2004 itu ya PTBA. Kalian setiap tahun konsisten 6 juta aja.
Cukup 15 tahun aja guys ya, nggak usah selamanya guys. Nggak usah selamanya, kalian sampai 2017 saja ya. 15 tahun ya, 15 tahun kalian itu menabung 500.000 sebulan, dibeliin PTBA terus ya. Setelah itu udah stop ya, nggak usah nabung lagi ya. Biarkan aset kalian di PTBA ini berkembang terus dengan cara setiap tahun dapat dividen direinvestasikan lagi ya. 2019 itu kalian mendapatkan dividen 53 juta, dibelikan lagi dapat 14.200 ya. Lembar kalian nambah ya. Terus jalankan sampai 2024 ya, karena 2025 belum ada ya dividen PTBA. Kalian itu nabung sampai 2017 aja, setelah itu biarkan PTBA-nya berkembang sendiri ya. Itu guys, di tahun 2024 itu duit lu itu udah 1 M ya guys ya. Harusnya yang lu simpen itu cuman, yang lu tabung itu hanya 90 juta gitu guys ya. Kata siapa ya, kaya itu susah ya. Ya, jadi duit lu itu dari 90 juta jadi 1 M guys. Sebulannya lu dapat 9,9 juta, hampir 10 juta ya. Ini gue bilang sih 9.900.000 itu di Indonesia itu sudah bukan orang miskin guys. Ini orang yang kaya ini guys ya, orang yang agak kaya lah guys ya, nggak kaya-kaya banget sih. Lumayan kaya lah ya guys ya. Nah, selanjutnya guys, di Hexa guys, dengan metode yang sama, lu nabung 500.000 dapat dividen, lu beliin lagi guys. Lu itu lebih gila lagi guys. Lu di tahun sekarang ini ya, di tahun 2024 terakhir kemarin ya, itu aset lu itu 1,7 miliar ya. Dihitung sama dividennya dan uang cashnya itu lu dapat 1,9 M ya guys ya. Sebulannya artinya lu sebulannya itu dapat duit 16 juta. Nah ini lebih kaya lagi guys ya daripada lu nabung di PTBA tadi gitu guys ya. Tapi ya Hexa ini alat berat ya guys ya. Tentunya ini juga resiko juga gitu loh, perusahaan yang berisiko juga. Nah, yang ketiga dengan metode yang sama lu dapat nabung 500 ribuan aja, gopean tiap bulan, lu kumpulin, selama 15 tahun lu nabung, habis itu lu stop, nggak usah nabung lagi, seterusnya, di BBRI 90 juta lu itu menjadi 1M 92 juta guys, sebulan lu dapat 7,6 juta gitu loh guys ya. 7,6 juta ini apakah kaya? Ya, ini sudah di atas UMR Jakarta ya guys ya. Jadi memang di BBRI ini memang paling kecil ya secara bulanannya ya, secara dividennya, tetapi harus diingat ya, bahwa di BBRI ini adalah perusahaan dengan lini bisnis itu di jasa keuangan ya, perbankan ya, ini bisnis yang nggak ada matinya. Jadi relatif sebenarnya kalau di BBRI ini jauh lebih aman ya, ibaratnya hampir dipastikan tidak bisa bangkrut gitu loh guys ya perusahaannya ini. Kalau di Hexa ini tentunya ada resiko ya, persaingan bisnis dan segala macam ya, dengan produk-produk Cina dan segala macam, ini masih ada resiko untuk bisa bangkrut gitu loh guys ya ke depannya, atau omsetnya semakin turun juga bisa. Kalau di PTBA ini dia meskipun ya guys ya, di PTBA ini masih ada cadangan batu bara sampai 100 tahun lagi, tapi tentunya di masa depan tentunya lama-lama akan habis ya guys ya. Tapi sebenarnya masih cadangan batu bara di PTBA ini masih banyak banget gitu loh guys ya. Nah, jadi guys, jadi kita bisa ngambil kesimpulan ya guys ya dari simulasi ini ya, bahwa untuk menjadi kaya itu sebenarnya tidak terlalu susah seperti yang lu bayangin gitu guys ya. Asal mau konsisten nih guys ya, mau konsisten menabung dan berinvestasi ya. Jadi bukan ditabung di bank ya. Kalau lu tabung di bank, lu dapat selama 20 tahun, 30 tahun juga lu nabung 90 juta tadi ya. 500.000 per bulan kali 15 tahun, 90 juta. Lu sampai 30 tahun, sampai 100 tahun. Ya kalau lu cuma simpen di bank, bukannya nambah malah makin berkurang karena dipotong sama admin ya guys ya setiap bulan ya. Beda dengan kalau kita masukkan ke saham gitu guys ya. Hasilnya akan jauh lebih berkembang gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.